Baik, Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Sagung Ika Juliananda dengan NIM 22030020078, Prodi Sistem Informasi Universitas Hindu Indonesia semester 6. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang metodologi dalam data scan. Apa saja itu? Mari kita lihat dan perhatikan videonya. Yang pertama adalah latar belakang. Di era digital saat ini, data telah menjadi salah satu aset paling berharga bagi berbagai sektor industri, mulai dari bisnis, pemerintahan, hingga sektor kesehatan dan pendidikan. Setiap aktivitas manusia, baik di dunia maya maupun nyata, menghasilkan data dalam jumlah yang sangat besar dan beragam. Semua data ini menyimpan informasi yang sangat berharga yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional, memprediksikan tren masa depan, serta mendukung pengambilan keputusan strategis. Namun, data yang tersedia dalam jumlah besar dan beragam seringkali tidak terstruktur dengan baik. Dalam proses pengolahan yang cermat untuk mengubah menjadi informasi yang bermakna, disinilah peran data scan sangat krusial. Data scan adalah bidang yang multidisipliner yang memanfaatkan teknik statistik, machine learning, analisis prediktif, dan pemrograman untuk menggali pola, tren, dan wawasan yang tersembunyi di dalam data. Tentu saja semua itu ada tantangannya. Jadi, tantangan utama dalam data scan adalah pemilihan metodologi yang tepat untuk analisis data. Dua metodologi yang paling umum digunakan adalah metodologi deskriptif dan metodologi prediktif. Metodologi deskriptif berfokus pada pemahaman data yang ada melalui ringkasan statistik dan visualisasi, memberikan gambaran awal tentang data. Namun, penerapan kedua metodologi ini membutuhkan pemahaman yang mendalam mengenai teknik-teknik yang terlibat, serta konteks dan tujuan analisis yang ingin dicapai. Selanjutnya, ada rumusan masalah. Seiring dengan pesatnya perkembangan data scan, pemahaman tentang metodologi yang digunakan untuk menganalisis data menjadi sangat penting. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang dapat dijelaskan pada slide ini adalah: yang pertama, apa saja metodologi yang dapat digunakan dalam data scan untuk menganalisis data. Yang kedua, bagaimana masing-masing metodologi seperti deskriptif dan prediktif diterapkan dalam analisis data. Yang ketiga dan terakhir, apa perbedaan dan keunggulan dari metodologi-metodologi tersebut dalam konteks data scan. Jadi, tujuan yang dapat dimuat pada slide ini, yang pertama itu menyajikan berbagai metodologi yang dapat digunakan dalam data scan untuk mengolah dan menganalisis data. Yang kedua, memberikan penjelasan mengenai penerapan metodologi deskriptif dan prediktif dalam data scan. Yang ketiga, mengidentifikasi perbedaan antara metodologi deskriptif dan prediktif serta keunggulannya masing-masing dalam membantu pengambilan keputusan di berbasis data. Selanjutnya, kita mulai pembahasan. Metodologi deskriptif berfokus pada penggambaran atau penjelasan data yang ada tanpa membuat kesimpulan lebih lanjut dan meramalkan hasil yang bukan untuk meramalkan masa depan atau mengungkapkan alasan di balik peristiwa tersebut. Nah, teknik yang digunakan yang pertama yaitu statistik deskriptif. Adalah alat dasar yang digunakan untuk meringkas atau menggambarkan data dalam bentuk angka. Dalam statistik deskriptif, beberapa ukuran utama yang digunakan memberikan gambaran umum. Yang kedua, ada rata-rata atau mean, menunjukkan nilai rata-rata dalam dataset yang memberi gambaran tentang kecenderungan sentral data. Yang ketiga, ada median, nilai tengah dalam dataset yang membagi data menjadi dua bagian yang sama. Median lebih berguna ketika data memiliki outlier atau distribusi yang tidak simetris. Selanjutnya, modus. Nah, modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam dataset. Modus berguna mengidentifikasi nilai yang dominan. Selanjutnya ada deviasi standar, yaitu mengukur sebaran data sekitar rata-rata. Semakin besar deviasi standar, semakin tersebar data tersebut. Yang terakhir ada variance.
Varian adalah kuadran dari deviasi standar yang juga digunakan untuk mengukur sebaran data. Statistik deskriptif memberikan gambaran cepat tentang bagaimana data tersebar dan memberikan wawasan awal yang digunakan untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya ada visualisasi data. Teknik ini melibatkan penggunaan grafik atau diagram untuk menggambarkan data secara visual. Beberapa jenis visualisasi yang sering digunakan antara lain, yang pertama yaitu histogram digunakan untuk menunjukkan distribusi frekuensi data. Yang kedua ada pie chart digunakan untuk menunjukkan proporsi atau persentase dari kategorikal. Yang ketiga ada block plot yang digunakan untuk mendeteksi outlier dan memahami sebutan data. Yang keempat ada bar chart yang digunakan untuk membandingkan nilai dari kategori yang berbeda. Selanjutnya ada scatter plot, menggambarkan hubungan antara dua variabel dan membantu dalam mengidentifikasi pola atau korelasi. Nah, selanjutnya ada penerapan metodologi deskriptif. Bagaimana penerapannya? Di sini ada penjelasannya, yaitu penerapan metodologi deskriptif dalam analisis data penjualan yang sangat berguna untuk memberikan wawasan mendalam mengenai kondisi penjualan perusahaan. Salah satu cara yang paling efektif untuk melakukannya adalah dengan menggunakan visualisasi data. Dengan membuat grafik tren penjualan dari waktu ke waktu, perusahaan dapat dengan mudah mengidentifikasi pola penjualan seperti apakah penjualan meningkat selama periode tertentu, mengalami penurunan pada bulan-bulan tertentu. Selain grafik tren, pie chart juga dapat digunakan untuk menunjukkan proporsi penjualan berdasarkan kategori produk. Dengan memvisualisasikan proporsi ini, perusahaan bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang produk mana yang laris dan mana membutuhkan perhatian lebih. Hal ini memudahkan melakukan keputusan tentang produk mana yang harus dipromosikan lebih intens atau mungkin dihentikan penjualannya. Lebih lanjut, box plot adalah plat yang sangat berguna dalam mendeteksi distribusi data dan menemukan outlier dan nilai yang sangat berbeda dari kebanyakan data lainnya. Dalam konteks penjualan, box plot membantu mengidentifikasi bulan dengan penjualan yang sangat tinggi ataupun sangat rendah. Nah, selanjutnya ada metode prediktif. Berbeda dengan metodologi deskriptif yang berfokus pada analisis data, metode prediktif berfokus pada peramalan hasil atau kejadian yang akan datang berdasarkan data historis. Dalam metodologi ini, model digunakan untuk memprediksi atau mengestimasi apa yang akan terjadi di masa depan. Tujuan utama dari metodologi prediktif adalah untuk memberikan wawasan mengenai kemungkinan yang akan terjadi berdasarkan pola yang ada dalam data sebelumnya. Teknik yang digunakan dalam metodologi prediktif yaitu yang pertama ada regresi atau metodologi statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel dependen dan satu atau lebih variabel independen. Yang kedua ada klasifikasi yaitu adalah teknik prediksi yang digunakan untuk memetakan data ke dalam kategori atau kelas tertentu. Yang ketiga ada model time series. Teknik ini digunakan untuk menganalisis data yang terikat pada waktu seperti peramalan penjual bulanan, harga saham, atau cuaca. Yang keempat ada clustering. Meskipun lebih sering digunakan dalam eksploratif, teknik clustering juga dapat digunakan untuk prediksi. Oke, selanjutnya ada penerapan metodologi prediktif. Bagaimana? Penerapan metodologi prediktif adalah pada industri retail. Sebuah perusahaan retail menggunakan model regresi untuk memprediksikan penjualan di masa depan. Berdasarkan data historis penjualan mereka, harga produk, dan musim. Dengan menggunakan model ini, perusahaan dapat mempersiapkan stok barang dan merencanakan promosi yang lebih efektif untuk meningkatkan penjualan mereka di kedepannya nanti. Selain itu, di dalam kesehatan, algoritma klasifikasi dapat
digunakan untuk memprediksi kemungkinan seorang pasien terkena penyakit tertentu berdasarkan data medis historis pasien tersebut, seperti hasil tes darah atau riwayat penyakit dari pasien tersebut. Dengan menggunakan teknik prediktif, rumah sakit dapat memberikan perawatan yang lebih tepat waktu dan mencegah komplikasi yang lebih serius pada pasien dengan menggunakan metodologi tersebut. Selanjutnya, ada perbedaan metodologi prediktif dan deskriptif. Meskipun dianggap sama, metodologi deskriptif dan metodologi prediktif digunakan untuk tujuan yang berbeda. Keduanya memiliki peran yang sangat penting dalam analisis data. Metodologi deskriptif berfokus pada penggambaran pemahaman yang ada dengan cara merangkum pola-pola yang terdapat dalam dataset. Tujuan utamanya adalah menjawab pertanyaan apa yang telah terjadi dan memberikan gambaran umum yang jelas tentang tren ataupun karakteristik data yang sedang dianalisis. Di sisi lain, metodologi prediktif berfokus pada peramalan hasil yang akan terjadi di masa depan dengan memanfaatkan histori yang ada. Tujuan utama metodologi prediktif adalah menjawab pertanyaan apa yang akan terjadi ke depannya, misalkan seperti itu, dan membantu dalam merencanakan masa depan dengan lebih tepat. Kedua metodologi ini saling melengkapi dan sangat berharga dalam pengolahan data. Metodologi deskriptif memberikan pemahaman mendalam tentang kondisi dan pola saat ini, sedangkan metodologi prediktif memungkinkan untuk memproyeksikan masa depan berdasarkan informasi yang sudah ada. Dan ditarik kesimpulan, data scan metodologi deskriptif memainkan peran penting dalam memberikan gambaran dasar tentang data yang ada dengan fokus pada penggambaran data yang tersedia. Metodologi ini membantu dan memahami pola, tren, dan karakteristik data yang ada dalam dataset. Melalui teknik-teknik seperti statistik, deskriptif, dan visualisasi data, perusahaan atau organisasi dapat memperoleh wawasan awal yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Metodologi deskriptif memberikan pemahaman mengenai apa yang telah terjadi tanpa melibatkan ramalan masa depan atau penyelidikan mendalam mengenai penyebab suatu kejadian. Baik, itu terakhir dari video saya pada malam ini. Mohon maaf jika ada salah kata yang saya sengaja maupun tidak sengaja. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Izin pamit undur diri.